Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali pada pembelajaran matematika kita pada hari ini. Miss harap kamu semua tetap bersemangat dan selalu dalam keadaan sehat ya dimanapun kalian berada. Oke, seperti biasa sebelum mulai belajar, silahkan berdoa terlebih dahulu ya. Ya, materi kita pada hari ini yaitu mengenai jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya dan triple Pythagoras. Langsung saja ya ke materinya. Baik, yang pertama akan kita pelajari adalah kebalikan teorema Pythagoras. Ingat, teorema Pythagoras adalah kuadrat dari sisi miringnya atau sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, jika dikatakan kebalikan teorema Pythagoras, mari kita baca teks berikut. Dalam segitiga ABC, apabila A adalah sisi di hadapan sudut A, B adalah sisi di hadapan sudut B, dan C adalah sisi di hadapan sudut C, maka berlaku rumus demikian. Nah, yang pertama, jika B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC tersebut siku-sikunya di B. Artinya apa? B adalah sisi terpanjang dari segitiga tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua, jika rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC tersebut siku-sikunya di A, yang artinya A adalah sisi terpanjang dari segitiga tersebut. Nah, yang terakhir, jika rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ABC tersebut siku-sikunya di C. Artinya kalau misalkan siku-siku berarti sudut tersebut ya besarnya 90 derajat. Oke, nah itu dia kalau segitiga siku-sikunya namanya A, B, dan C. Kalau misalkan nanti menggunakan huruf yang lain, misal P, Q, R, berarti beda lagi ya, jadi harus sesuaikan dengan namanya. Paham ya nak? Baik, kita lanjut. Selanjutnya, menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya. Nah, di sini Miss sudah buat skema segitiga berdasarkan sudutnya. Oke. Nah, yang pertama kita lihat segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku berarti berlaku teorema Pythagoras itu yang tadi yang barusan kita bahas. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Berarti A-nya pada sisi miringnya ya. Lihat gambar. A-nya pada sisi miringnya, B dan C berarti sisi penyikunya. Boleh menjadi alasnya, B-nya menjadi alas atau C-nya menjadi alas, tidak masalah. Yang pasti A-nya menjadi sisi terpanjang atau hipotenusanya. Nah, kita lihat tanda panah ke bawah. Kalau misalkan terpenuhi A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, maka A, B, dan C adalah angka-angka yang termasuk dalam triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Kita lihat. 3 bilangan asli, bilang asli berarti bilangan bulat ya, bilangan bulat yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, jadi triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi panjang sisi segitiga siku-siku, di mana bilangan yang nilainya terbesar merupakan sisi miring atau hipotenusanya. Dalam hal ini A sebagai hipotenusa atau sisi miringnya. Jelas ya, nanti akan ada contoh. Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua adalah segitiga lancip. Nah, kalau segitiga lancip, kita lihat apabila
A kuadrat kurang dari B kuadrat tambah C kuadratnya. Jadi di sini kan A itu adalah sisi terpanjangnya ya. Jadi kalau hasil dari pengkuadratannya kurang dari hasil dari B kuadrat ditambahkan dengan C kuadrat, maka segitiga ini termasuk segitiga lancip. Oke, nah terakhir segitiga tumpul. Nah, kalau segitiga tumpul, hasil pengkuadratan dari sisi miring atau sisi terpanjangnya itu lebih dari hasil dari jumlah B kuadrat tambah C kuadratnya. Oke, kita lihat. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan baik-baik ya. Selidikilah jenis segitiga berikut ini dengan menggunakan konsep kebalikan teorema Pitagoras. Nah, di sini ada A, B, C, kombinasi-kombinasi angka yang mewakili panjang setiap sisi pada segitiga. Jadi nanti kita akan menentukan segitiga apa yang cocok dari kombinasi angka tersebut, ya. Kita lihat yang pertama. Nah, untuk menentukan segitiga pada kombinasi angka yang pertama itu, nah kita lihat, ambil dulu angka yang paling terbesar. Nah, dari 5, 8, 10, yang paling besar kan 10. Oke, jadi A-nya di sini sebagai 10 ya, kita tempatkan. B dan C boleh 5, boleh 8, ataupun sebaliknya. Tapi Miss buat di sini B-nya 8, C-nya 5 ya. Oke, nah kenapa Miss buat di situ titik-titik? Nanti akan kita tentukan tanda yang sesuai dari hasil pengkuadratannya. Oke, sekarang kita masukkan nilainya dulu tadi. 10 kuadrat, titik-titik, 8 kuadrat, tambah 5 kuadrat. Ya, nah sekarang cari hasilnya. 10 kuadrat sama dengan 100 ya. 8 kuadrat sama dengan 64. Dan 5 kuadrat sama dengan 25 ya, tempatkan dengan posisi yang sesuai. Oke, sekarang 100-nya tetap di sebelah kiri. Nah, jumlahkan 64 tambah 25, hasilnya 89 ya. Kita lihat tanda apa yang cocok. 100 titik-titik 89. Iya, tanda lebih dari 100 lebih dari 89. Sehingga apakah jenis dari segitiga tersebut jika A kuadratnya lebih dari B kuadrat tambah C kuadratnya? Iya, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Oke, sekarang yang kedua. Kombinasi angkanya 9, 12, dan 13 ya. Nah, kita lihat A-nya pastinya 13 karena yang kita ambil adalah bilangan yang terbesar ya. Nah, A-nya kita tempatkan sebelah kiri 13 kuadrat. B dan C-nya di sini yang Miss buat, B-nya 12 dan C-nya 9 ya. Oke, sekarang cari hasil kuadratnya. 13 kuadrat sama dengan 169. 12 kuadrat sama dengan 144 dan 9 kuadrat sama dengan 81. Setelah dicari hasilnya, itu kan jadinya 225. Maka 169 titik-titik 225. Ayo, tanda apa yang sesuai? Iya, tanda kurang dari. 169 kurang dari 225. Sehingga kombinasi panjang sisi, kombinasi angka 9, 12, dan 13 merupakan panjang sisi segitiga lancip ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, yang terakhir 7, 24, dan 25. Nah, di sini A-nya atau sisi terpanjangnya kita ambil 25 ya. Oke, maka 25 tempatkan di sebelah kiri, 25 kuadrat, dan di sini B-nya Miss ambil 24 kuadrat, dan C-nya 7 ya. Jadi sekarang cari hasil kuadratnya. 25 kuadrat sama dengan 625, 24 kuadrat sama dengan 576, dan 7 kuadrat sama dengan 49. Oke,
Nah, ternyata setelah dijumlahkan hasilnya sama, iya kan? 625 di sebelah kiri, sebelah kanan juga setelah dijumlahkan hasilnya 625. Sehingga kombinasi bilangan tersebut merupakan panjang sisi pada segitiga siku-siku, atau boleh kita katakan kombinasi 7, 24, dan 25 merupakan triple Pitagoras. Paham sampai di sini? Good. Oke, nah tugas kamu yang pertama untuk hari ini, sebutkanlah 10 kombinasi angka yang merupakan triple Pitagoras. Nah, tadi yang pertama kan udah ada contohnya 7, 24, 25. Jadi, yang tugas kamu adalah mencari 10 kombinasi lagi. Boleh kamu searching di internet ataupun boleh kamu coba-coba sendiri. Bebas, pokoknya 10 ya. Oke, nanti kamu fotokan, langsung upload di Google Classroom. Yang mengupload pertama kali akan Miss berikan +1. Oke, nak? Nah, selanjutnya kita akan pelajari materi perbandingan sisi segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat, 60 derajat, ataupun 90 derajat. Gambarnya kira-kira seperti pada slide ya. Sisi A, sudut A 60 derajat, sudut B 60 derajat, sudut C itu kan karena dibagi 2, 30-30, kalau dijumlahkan tetap 60 derajat ya. Maka kira-kira segitiga ABC itu segitiga apa? Iya, segitiga sama sisi. Kenapa sama sisi? Karena semua sudutnya sama besar. Otomatis panjang sisinya juga nanti akan sama ya. Nah, selanjutnya kita lihat sudut DCB, DCB ya, berarti lihat sudut C yang kakinya B dan D ya, besarnya 90 derajat. Sudut ABC, lihat sudut B tapi kakinya A dan C, 60 derajat. Kita lihat pada gambar lagi, AD sama dengan setengah AB. Kenapa? Karena di situ kan CD memotong AB menjadi dua bagian yang sama besar. Maka AD setengah dari AB, ataupun AB sama dengan 2 kali AD. Gitu ya. Nah, panjang sisi AB sama dengan AC sama dengan BC karena merupakan segitiga sama sisi. Oke, selanjutnya kita lihat di sebelah kanan. Nah, segitiga sama sisi tadi kita bagi 2. Kita bagi 2 sama besar. CD-nya kita gunting ya. Jadi kita gunting sehingga terbentuklah segitiga siku-siku yang sudut-sudutnya 60 derajat, 30 derajat, dan 90 derajat. Atau di situ sudut D-nya membentuk sudut siku-siku. Nah, kalau kita misalkan BD-nya X. BD-nya X ya. Maka seperti tadi kan itu kita lihat tadi panjang AD kan sama dengan setengah AB. AB sama dengan 2 kali AD. Sehingga jika BD-nya X, maka BC-nya berapa? Iya, 2X, 2 kalinya kan? Nah, bisalah kita cari panjang DC-nya ya. DC-nya menggunakan Pitagoras karena kan merupakan segitiga siku-siku, berarti berlaku teoremanya. Oke, sekarang DC-nya sama dengan BC kuadrat dikurang BD atau DB kuadrat. Ya kan, paham sampai di situ kan? Itu karena langsung dikurangkan, sebenarnya awalnya itu kan ditambah. Awalnya rumusnya kan BC kuadrat sama dengan DC kuadrat tambah BD kuadrat. Lanjut, di sini langsung Miss buat DC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang DB kuadrat. Nah, sekarang masukkan semuanya apa yang diketahui. BC-nya kan 2X. BD-nya X. Maka kuadratkan menjadi 4X kuadrat dikurang X kuadrat. Sekarang
4x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat. Hasilnya 3x kuadrat. Sekarang kita mau cari DC saja. Ya, sama dengan berarti 3x kuadratnya diakarkan. Ya. Nah, sekarang di sini Miss pecah. Akar 3 dikalikan dengan akar x kuadrat, ya. Akar 3x kuadrat itu sama dengan akar 3 dikali akar x kuadrat. Ya, karena akar 3 tidak bisa disederhanakan, maka tetap yang bisa disederhanakan adalah akar x kuadratnya. Ya, akar dari x kuadrat sama dengan x. Maka panjang DC x akar 3. Nah, sehingga bisa kita buat perbandingan setiap sisinya. Kita lihat di sini, yang sudut 90 derajat itu BC kan? Yang 60 derajat itu AC-nya, yang sudut 30 derajat itu AB-nya. Maka perbandingannya menjadi 2x banding x akar 3 dibandingkan dengan x. Nah, kita hilangkan x-nya, menjadi perbandingannya adalah 2 banding akar 3 banding 1. Jadi, coba perhatikan baik-baik, jika sisi yang di depan sudut 90 derajat itu perbandingannya 2, sisi yang di depan 60 derajat itu perbandingannya akar 3, kemudian sisi yang di depan sudut 30 derajat itu perbandingannya 1. Ya, kita lihat contoh soal. Segitiga ABC siku-siku di A dan panjang BC 10 cm. Hitunglah panjang AB dan panjang AC-nya. Nah, kita lihat di sini panjang BC-nya kan 10. Sudut C 30 derajat. Kita lihat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sudut BC itu kan yang di depan 90 derajat. Sudut AC yang di depan sudut 60 derajat. Sudut panjang sisi AB di depan sudut 30 derajat. Maka perbandingannya 2 banding 3 banding akar 3 banding 1. Untuk mencari panjang AB, kita kan dulu mana dulu? AB atau AC? AC dulu lah ya. AC. Maka untuk mencari panjang AC, kita ambil perbandingan sisi yang diketahui. Yang diketahui kan BC. Maka ambil panjang sisi, perbandingan panjang sisi BC. Yang kita bandingkan BC dan AC-nya, supaya nanti dapat AC-nya. Oke, sekarang BC, kita ambil BC ya. BC per AC sama dengan, yang di kanan itu adalah perbandingannya. BC berapa perbandingannya? 2. Tulis 2 per perbandingan AC akar 3. Sekarang di bawahnya, masukkan panjang BC. Ya, 10 per AC. AC kan nanti yang akan dicari. Sama dengan 2 per akar 3. Sekarang kali silang. Kalau dikali silang berarti 10 akar 3, 10 dikali akar 3, terus AC-nya dikali 2. Sehingga 10 kali akar 3 hasilnya 10 akar 3. Terus kan 2-nya pindah karena perkalian jadi pindah sehingga menjadi pembagian, ya. Jadinya habis 10 bagi 2 hasilnya 5 akar 3. Maka panjang AC adalah 5 akar 3. Nah, selanjutnya untuk mencari panjang AB, ya, boleh kamu gunakan AC karena AC kan sudah diketahui. BC juga boleh karena BC sudah diketahui. Ya udah, karena BC-nya angkanya lebih sederhana, kita ambil perbandingan BC saja ya. Nanti akan kita bandingkan BC dan AB-nya. Oke? Nah, sekarang berarti BC per AB sama dengan yang di sebelah kanan itu adalah perbandingannya ya. Berarti BC perbandingannya kan 2. Tulis 2. AB perbandingannya berapa? 1. Maka per 1. Harus sesuai ya. Kalau BC di atas, maka perbandingannya di atas. Kalau BC di AB di bawah, maka perbandingan AB di bagian bawah atau sebagai penyebutnya. Oke, masukkan BC. BC kan 10. Oke, per AB yang akan ditanya nanti sama dengan 2 per 1. Sekarang kali silang. 2 dikali AB sama dengan 10 kali 1, 10.
Maka AB sama dengan, ya, duanya berpindah ya menjadi pembagian, maka AB-nya didapat atau diperoleh 5 satuan. Oke, nah ingat, sisi yang di hadapan sudut 30 derajat pada segitiga siku-siku selalu setengah dari panjang sisi miringnya. Sehingga panjang AB sama dengan setengah BC. Nah, sekarang kita lihat kembali. Panjang AB berapa? Itu yang ditanya. Oke, BC-nya berapa? 10. Maka langsung saja sebenarnya untuk mencari AB setengah dari sisi miringnya. Jadinya setengah dari 10. AB-nya sama dengan 5. Itu jalan pintasnya. Nah, selanjutnya kita lihat perbandingan sisi segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 45 derajat. Nah, diketahui di sini segitiga ABC, sudut B 45 derajat, sudut C 45 derajat. Sehingga sudut A-nya berapa? Ya, 90 derajat ya, supaya nanti jumlahnya semua 180. Nah, di sini cuma 2 sudut yang sama besar, berarti hanya 2 panjang sisi yang sama panjang. Berarti dinamakan segitiga sama kaki ya. Kita lihat di sebelah kanan. Nah, di sini misalkan AB panjangnya X. Otomatis kan karena sama panjangnya dengan AC, maka AC juga sebesar X. Nah, untuk mencari panjang BC-nya, kita menggunakan rumus Pitagoras ya. Maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Sama dengan X kuadrat tambah X kuadrat. Kita nggak tahu berapa panjangnya, jadi kita misalkan X ya. Maka X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Maka BC-nya saja akarkan. 2 akar dari 2X kuadrat ya. Sehingga diperoleh akar 2X. Nanti bisa dilihat caranya seperti cara sebelumnya yang tadi. Sehingga perbandingan dari panjang sisi yang di depan sudut 90 derajat dibandingkan dengan panjang sisi di depan sudut 45 derajat dibandingkan dengan panjang sisi depan sudut 45 derajat atau BC banding AB banding AC-nya sama dengan akar 2X banding X banding X. Atau kita hilangkan X-nya sehingga perbandingannya sama dengan akar 2 banding 1 banding 1. Jadi nanti jika ada soal misalkan AB-nya 10, berarti AC-nya berapa? Iya, 10 juga karena kan sama perbandingannya. Berarti BC-nya berapa, Nak? Iya, 10 akar 2. Langsung tambahkan saja akar 2-nya. Gampang kan untuk yang 45 derajat? Contoh berikutnya misalkan AC-nya 15. Berarti AB-nya berapa? 15 juga karena sama panjang. Berarti BC-nya berapa, Nak? Iya, 15 akar 2. Seperti itu. Oke, jadi tugas kamu hari ini adalah mengerjakan semua soal yang ada pada slide. Ini ada 6 soal, jadi kamu kerjakan semuanya. Nah, karena sudah menjelaskan kan materinya, semoga nanti untuk mengerjakan soal ini sudah lebih paham. Oke, usahakan kerjakan tepat waktu. Namun, kalau misalkan tidak sempat, ada kendala atau yang lain, Miss tunggu sampai pukul 5 sore hari ini. Lewat dari situ berarti tidak Miss koreksi lagi. Oke? Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Miss jelaskan hari ini bisa kamu dapat pahami dan bisa nanti membantu kamu mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan triple Pitagoras, kebalikan teorema Pitagoras maupun perbandingan sisi pada segitiga istimewa. Ya, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.